Baik, selamat sore teman-teman. Kembali lagi di platform YouTube channel Departemen Papi Puas Weswas. Bersama kami Farhan, Mustafid, dan saya Diki. Tentunya sebagaimana isu berkembang karena adanya opini. Opini berkembang karena adanya metodologi. Akhir-akhir ini kita melihat suatu fenomena atau isu berkembang di mana-mana, mobil khusus di algoritma. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah mengapa manusia bisa hilang arah. Itu deh. Ya betul, ini sangat menarik ya, tema hilang arah ini, karena kita melihat fenomena di lapangan gimana teman-teman saya khususnya banyak gitu yang hilang arah gitu. Mungkin bridging awalnya bisa disampaikan oleh Farmus. Ya, terkait quarter life crisis di umur 20 tahun kan. Iya. Tentunya secara spesifikasinya hilang arah itu ke arah yang negatif tentunya. Misal judi online. Misal orang berfrustasi kali mencari kerja sulit di era sekarang, atau yang lebih ngeri lagi itu kali ya, judi online gitu. Ya. Gimana Dik tanggapan lo Dik? Contoh kasus ya. Ya. Kita berangkat dari realitanya di lapangan seperti apa. Bahwa banyak gitu teman-teman saya khususnya yang terjerumus kepada judi online gitu. Padahal mereka sendiri sudah memiliki basic yang bagus gitu, terutama di pendidikan. Nah, itu jadi kebingungan gitu. Iya. Kenapa ya kok mereka padahal punya basic yang bagus, wawasan yang bagus, tapi masih saja mereka masuk ke judi online gitu. Nah, itu bagian dari hilang arah juga gitu. Apakah itu bagian dari quarter life crisis atau bagaimana gitu. Nah, terus yang kedua adalah mengenai mereka yang menganggur tuh. Iya. Nah, itu ada jokesnya bahaya menganggur. Bahaya menganggur emang. Nah, itu bagian dari quarter life crisis juga gitu. Iya, betul, sepakat. Teman-teman kita banyak gitu, teman-teman kita yang bingung mencari kerja. Akhirnya mereka itu malah menyalahkan diri sendiri gitu. Iya. Bahwa kenapa ya saya gini-gini aja gitu. Intinya mungkin ke situ. Mungkin bisa dikaitkan dengan unsur-unsur cara pikirnya gitu, Mus. Ya, menambah dari statementnya Diki tadi mengenai kenapa manusia bisa hilang arah sih gitu. Tentunya kan tadi mengenai quarter life crisis ya di usia 20, kebagaimanaan orang itu bingung di kehampaan, kesepian gitu. Solitude kalau bahasanya Bang Dewa tuh. Jadi menurut hemat saya gitu, melihat di lingkungan sekitar aja ya, sama halnya kayak Diki gitu, ada persamaan pernyataan mengenai kok pada akhirnya orang berjibaku dengan pikiran sendiri. Tapi kan persoalannya tadi yang menarik kalau dikaji dengan segi aspek pendidikan gitu ya. Sebenarnya yang keliru itu orang itu studi S1 kok bisa sih gitu terkena hilang arah. Itu kan paradoks juga gitu akhirnya. Berarti kan ada yang salah dari cara pikirnya gitu. Nah, gimana Dik lanjutan statement gua mengenai perihal cara pikir orang nih menghadapi tantangan zaman, algoritma yang begitu kusut gitu loh. Ya, tadi saya baru menonton salah satu video gitu di YouTube itu mengenai bagaimana caranya mengatasi quarter life crisis gitu, atau keluar dari quarter life crisis gitu. Nah, sebenarnya jawabannya itu untuk menjawab tantangan zaman, yaitu perbanyak skill. Life skill maksudnya ya. Kayak misalkan sekarang kan mungkin banyak teknologi digital gitu ya, yang bisa dimanfaatkan ya, yang bisa diakses gitu. Nah, itu bagian terpenting. Contohnya kayak kita misalkan nih, gak usah jauh-jauh, kita membuat
ya platform departemen Papipu ini ya tujuannya untuk mewadahi diri kita sendiri gitu. Nah itu meskipun ya tidak profit, tapi setidaknya kita punya karya. Iya betul. Nah itu salah satu contoh mungkin ya. Terus yang kedua mengenai pencarian kerja tadi tuh. Iya. Kadang-kadang orang stuck bingung gitu mencari kerja di mana gitu kan. Nah ini jadi permasalahan juga nih, di mana mereka mencari kerja itu sebenarnya merekanya yang mentalnya kurang gitu ya, atau emang tidak meng-apply. Soalnya kan pengalaman lu pribadi saat gue mendengar lu ya Bos ya, saat mencari kerja itu ketika lu menawarkan CV tentang keahlian lu, yaitu jurnalis ya waktu itu, akhirnya kan lu juga banyak gitu yang menawarkan kerja gitu. Nah sebenarnya permasalahan intinya itu ada dua aspek tadi. Iya benar. Yang pertama yaitu dari kitanya, yang kedua dari regulasi yang diselenggarakan. Nah itu permasalahannya, kita itu cuma berputar-putar di situ saja gitu. Hanya itu saja sih kalau menurut gue. Nah, menarik dari statementnya di kita di mengenai dua aspek ya. Tentunya kita sebagai manusia harus objectively ya, membedah suatu perkara gitu. Tidak harus buta dalam satu hal. Gue sepakat. Misalkan terkait pekerjaan judi online gitu kalau kita merujuk ke yuridis secara ketatanegaraan, sebetulnya menurut hemat saya itu harus ada dua aspek, kolaborasi antar masyarakat dan government itu sendiri Tapi persoalannya, misal kalau kita membuka Google, internet gitu, ini kan nggak diblok gitu oleh government itu sendiri yang punya kebijakan publik. Masih ada iklan-iklan gitu kan akhirnya. Pertanyaannya kan, apakah ini udah by design sehingga masyarakat tergelincir gitu dengan hal-hal atau kolaborasi yang dibuat, sehingga hal itu dikonotasikan sebagai hilang arah gitu, ingin uang cepat dan seterusnya. Ya itu membuat manusia terjebak sih. Iya akhirnya. Jadi kan paradoks juga akhirnya. Miris gitu ya kan di realitanya gitu, di realitasnya gitu. Dimana saat gue pergi ke Indomaret gitu banyak yang top up dana atau GoPro. Iya setiap gue ngantri pasti ada dari gitu. Entah abang-abang sampai remaja gitu. Pertanyaannya untuk apa gitu mereka tuh gitu. Ya mungkin untuk bisa juga untuk transaksi lain, tapi cuman kan akhirnya teman-teman dibuat stereotyping dan stigma negatif bahwa wah ini orang pakai dana padahal bukan pelaku judi online, akhirnya dikonotasikan ke arah yang negatif. Bisa gitu, maksudnya kan dana itu sebenarnya untuk alat transaksi pada umumnya pada yang lain gitu. Tapi stereotipnya kalau misalnya menggunakan dana itu pasti di jokes kepalanya tuh judi ini orang gitu. Ya itu sampai seperti itu gitu. Gue punya pikiran sampai seperti itu di alam bawah sadar kita gitu tuh. Iya. Nah baik lagi ke hilang arah Dik. Tadi kan udah dibahas mengenai cara pikir judi online dan susahnya mencari kerja, akhirnya melahirkan pengangguran yang banyak. Nah ada lagi gak Dik menurut lo Dik memotret fenomena sosial gitu di lingkungan sekitar yang hilang arah ke arah negatif gitu, kayak mungkin sudah orang mau nikah gitu gak jadi atau gimana, mungkin ada gitu. Nah ini perlu sebelum saya nikah nih ya, sebelum saya nikah itu yang pertama kali saya pikirkan adalah kurikulum tentang pernikahan itu sendiri, itu bagaimana kita merancang, apa sih dasarnya kita menikah itu gitu, yang pertama. Nah itu juga kadang membuat manusia terjebak. Jadi lebih terjebak ke tradisi culture yang dibangun kayak resepsi, sehingga secara fundamental kan yang harus dibangun adalah ketika sudah menikah mau melakukan apa. Itu mungkin bisa dipaparkan sedikit. Harusnya kan kita merancang dulu gitu dasarnya seperti apa, tujuannya mau ngapain menikah itu gitu. Nah tapi kebanyakan secara empiriknya ya teman-teman yang ya mungkin adalah teman saya gitu 2 atau 3 orang nih, ditanya gitu, lu ngapain sih mau nikah gitu. Nah mereka menjawab lucu, mereka menjawab ya biar ada teman hidup. Ya emang konsep menikah itu biar ada teman hidup, cuman lu mau bawa kemana nih keluarga lu gitu. Intinya seperti itu gitu.
ya setidaknya kita punya grand design dulu nih. Iya. Kita menikah tuh mau ngapain gitu. Terus istri lo tuh mau dibawa kemana gitu tuh intinya. Nah itu bagian dari quarter life crisis juga. Ya. Nah kalau misalkan kita bisa melewati itu dengan step-step yang kita buat dari awal, ya kan kita tidak salahnya kan membuat rencana. Itu kan lebih baik gitu menurut gue daripada kita tidak membuat rencana sama sekali gitu. Nah kalau misalkan mereka sudah melewati step-step itu, ya otomatis ada dua kemungkinan sih. Yang pertama emang gagal, ya. Tapi kan kita bisa sudah mencoba ya, setidaknya. mencoba lagi. Yang kedua kita